Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis one way dari ANOVA. Dan anggota kelompok kami adalah, yang pertama itu ada Aldi Ramadan Manulang dengan NIM 2110541018, ada Dwi Latifa dengan NIM 2110541004, ada Rafiza Kurnia dengan NIM 2110542018, ada Rahmi Yulia dengan NIM 2110541012, dan saya sendiri selaku moderator dengan nama Sri Mega dengan NIM 2110542028. Baiklah, langsung saja kami masuk ke materi. Yang pertama yaitu teori analisis ANOVA. Analisis one way atau uji ANOVA satu faktor pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Nilai masing-masing kelompok dilihat berdasarkan pada variabel bebas yang berskala kategori. Fungsi variabel bebas di sini sebenarnya adalah untuk mewakili kelompok-kelompok yang akan diteliti. Variabel-variabel bebas dalam analisis ANOVA satu faktor disebut juga sebagai variabel faktor. Sementara kelompok-kelompok yang dibandingkan disebut sebagai variabel tingkat faktor. Selanjutnya tujuan analisis one way ANOVA. Tujuan ANOVA adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Uji ANOVA sendiri dapat diartikan sebagai salah satu metode atau uji hipotesis yang digunakan pada statistika parametrik, di mana pengujian dilakukan pada interaksi dua faktor dengan membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Asumsi analisis one way ANOVA adalah yang pertama yaitu data untuk masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel terikat mempunyai kesamaan varian atau bersifat homogen. Dan yang ketiga, data penelitian untuk variabel terikat berskala interval. Keempat, kelompok yang dibandingkan harus berasal dari sampel yang berbeda atau tidak berpasangan. Yang kelima, variabel bebasnya non-metrik atau berskala ordinal. Baiklah, ada pun contoh dari kelompok 3 itu tentang kasus one way ANOVA. Sekarang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone, yaitu variabel Y dengan merek Samsung sebagai variabel X1, Oppo X2, Vivo X3, dan Lenovo X4, di mana para pembeli handphone di toko-toko tertentu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 10 minggu, kemudian akan diteliti tentang yang pertama itu berapa rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? Dan yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmi Yulia. Kepada Rahmi dipersilahkan. Berikut adalah data penelitiannya. Pada minggu pertama, Samsung yaitu 52, Oppo 48, Vivo 34, Lenovo 32. Minggu kedua, Samsung 45, Oppo 36, Vivo 32, Lenovo 33. Minggu ketiga, Samsung 48, Oppo 33, Vivo 37, Lenovo 36. Minggu keempat, Samsung 36, Oppo 38, Vivo 35, Lenovo 39. Pada minggu kelima, Samsung 39, Oppo 49, Vivo 42, Lenovo 38. Pada minggu keenam, Samsung 41, Oppo 51, Vivo 41, Lenovo 35. Pada minggu ketujuh, Samsung 42, Oppo 35, Vivo 43, Lenovo 32. Pada minggu ke-8, Samsung 35, Oppo 42, Vivo 45, Lenovo 29. Pada minggu ke-9, Samsung 60, Oppo 40, Vivo 41, Lenovo 40. Minggu ke-10, Samsung 55, Oppo 39, Vivo 40, Lenovo 43. Berikut data penelitiannya. Berikut cara penjelasan menggunakan SPSS yang akan dijelaskan oleh Latifa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS dalam penelitian analisis ANOVA dengan satu faktor. Yang pertama, klik variable view. Di name, pertama tuliskan X, kedua Y,
lalu desimalnya diubah menjadi 0. Setelah itu labelnya dengan variabel X kita tuliskan dengan merek. Variabel Y dituliskan dengan penjualan. Lalu value-nya diklik titik 3 di sebelah kanan. Masukkan value 1 dengan label Samsung. Lalu di-add. Value 2 dengan Oppo, lalu di-add. Value ketiga dengan label Vivo, di-add. Value keempat dengan label Lenovo, lalu di-add. Selanjutnya oke. Untuk value variabel Y tetap menjadi non. Setelah semuanya sudah siap, klik data view. Dan kita masukkan datanya. Nah, jadi setelah data sudah masuk, maka kita klik analyze. Kita klik compare means. Lalu di sana akan terlihat one way ANOVA. Diklik one way ANOVA. Lalu variabel penjualan atau Y ini dimasukkan ke dependent list. Dan variabel merek X-nya dimasukkan ke faktor. Selanjutnya, kita klik post hoc, lalu kita aktifkan 2K, lalu continue. Setelah kita klik post hoc, lalu klik option. Lalu kita aktifkan descriptive dan homogeneity of variant test. Selanjutnya, klik continue. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu klik OK. Berikut adalah hasil setelah menggunakan SPSS-nya. Yang pertama, melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Berdasarkan output deskriptif di atas, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata penjualan Samsung yaitu 45,30. Dua, rata-rata penjualan Oppo 41,10. Tiga, rata-rata penjualan Vivo 39. Nomor 4, rata-rata penjualan Lenovo 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone Samsung, yakni 45,30. Yang kedua yaitu menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan tabel test of homogeneity of variance di atas, diperoleh angka Leven statistik sebesar 2,508 dengan signifikan sebesar 0,074. Karena nilai signifikan 0,074 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang dibandingkan adalah sama atau homogen. Yang ketiga yaitu menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, yang pertama, jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka rata-rata sama.
2. Jika nilai signifikan kecil 0,05, maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikan sebesar 0,009, kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi Yulia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi Ramadan Manulang. Kepada Aldi Ramadan Manulang dipersilakan. Emang apa kau bilang itu? Untuk langkah-langkah yang keempat adalah mencari kelompok mana yang rata-rata penjualan sama dan tidak sama. Test post of pengujian 2K HSD adalah pengujian perbandingan untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih perbedaan secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan penjualan Oppo 41-10. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara min 3,06 sampai dengan 11,46. Pada tingkat kepercayaan 95%, untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikan output SPSS lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan 0,415, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan Samsung dan Oppo adalah sama dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua handphone tersebut tidaklah signifikan. Yang kelima adalah melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output 2K HSD. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo Oppo dan Samsung adalah sama. Kesimpulannya, 1. Analisis one way atau uji ANOVA satu faktor pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada varian tingkat di semua kelompok. Yang dibandingkan, nilai masing-masing kelompok dilihat berdasarkan pada variabel-variabel yang berskala kategori. Yang kedua, uji ANOVA sendiri dapat diartikan sebagai salah satu metode atau uji hipotesis yang digunakan pada statistik parametrik, di mana pengujian dilakukan pada interaksi dua faktor dengan membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Yang ketiga, dalam penelitian ini hanya rata-rata penjualan Samsung, Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lain adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh pada signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Selanjutnya adalah analisis two-way ANOVA. Teori two-way ANOVA. Pengujian ANOVA dalam analisis data penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata dari beberapa kelompok data. Uji ANOVA ini terbagi dua macam, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Perbedaan antara kedua analisis tersebut terletak pada jumlah faktor atau variabel bebas yang dipakai. Jika analisis one-way ANOVA hanya terdiri dari satu faktor saja, maka
dalam two-way ANOVA mampu digunakan untuk mengukur dua faktor sekaligus. Selain dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan antara beberapa kelompok data, uji two-way ANOVA dapat juga berguna untuk mendeteksi apakah terdapat interaksi antar faktor dalam menentukan variabel terikat atau independen. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aldi Rama dan Manulang. Untuk presentator selanjutnya adalah Dwi Latifah. Kepada Dwi Latifah, dipersilakan. Baik, selanjutnya asumsi two-way ANOVA. Pertama, nilai standarisasi residual haruslah berdistribusi normal. Oleh karena itu, kita perlu melakukan uji normalitas standar residual terlebih dahulu. Kedua, populasi dari varian data adalah sama atau homogen. Uji homogenitas ini tidak dapat dilakukan sekaligus pada saat kita melakukan uji two-way ANOVA ini. Yang ketiga, sampel yang digunakan tidak berhubungan satu sama lain. Yang keempat, data yang dipakai untuk variabel dependen atau terikat harus berskala interval atau rasio. Sementara untuk variabel independen atau bebasnya berskala kategori. Selanjutnya, contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP 3 Harau berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Sementara faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yaitu laki-laki dan perempuan. Lanjut. Nah, untuk mempermudah analisis data dengan SPSS, sebaiknya kita membuat pengkodean data dahulu untuk variabel faktor, yakni data jenjang pendidikan orang tua. Kode 1 untuk SMP, kode 2 untuk SLTA, dan kode 3 untuk perguruan tinggi. Jenis kelamin siswa dengan ketentuan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Baiklah, saya selanjutnya di sini akan menjelaskan bagaimana menggunakan SPSS dalam analisis two-way ANOVA. Yang pertama, buka variabel view. Lalu pada name kita tulis hasil. Pada kedua, kita ketikkan pendidikan. Selanjutnya, pada yang ketiganya, ketikkan kelamin. Desimal ini kita ubah dengan 0. Lalu pada label hasil, kita ketikkan hasil belajar matematika. Matematika selanjutnya, untuk measure-nya kita pilih scale.
Pada label pendidikan, ketikkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Selanjutnya pada kelamin, ketikkan jenis kelamin. Labelnya jenis kelamin. Selanjutnya, untuk value pendidikan, klik titik 3 di samping kanannya. Lalu value-nya dikode dengan 1 dengan label SMP. Lalu di add. Selanjutnya value 2 dengan label SLTA. Lalu di add. Value ketiga dengan label PT atau perguruan tinggi, perguruan tinggi, lalu di add. Lalu klik OK. Lalu di bagian kelamin atau jenis kelamin, diklik juga titik 3 di samping kanannya. Lalu pada value 1 dengan label laki-laki, lalu di add. Untuk value kedua dengan label perempuan, lalu di add. Setelah itu oke. Lalu pada measure pendidikan dan kelamin itu diubah dengan nominal. Kemudian kita klik data view, maka terlihatlah di sini ada variabel hasil pendidikan dan jenis kelamin. Kita masukkan datanya. Setelah datanya masuk, klik analyze, kemudian general linear model, terus klik univariate ini. Klik univariate. Setelah itu, hasil belajar matematika ini kita masukkan ke dependent variable. Selanjutnya, jenjang pendidikan masukkan ke fixed factor, lalu jenis kelamin juga ke fixed factor. Selanjutnya, klik option. Setelah klik option, masukkan pendidikan, kelamin, serta pendidikan kelamin ini. Maaf. Masukkan ke display means. Selanjutnya, pindahkan pendidikan ke display means for. Selanjutnya kelamin. Selanjutnya pendidikan kelamin. Lalu di bagian display aktifkan deskriptif statistik.
dan homogeneity test. Setelah sudah diaktifkan itu, maka diklik continue. Terakhir klik OK. Setelah itu klik analyze. Lalu general ideal model. Klik univariate. Klik option. Lanjut. Berikut interpretasi output dengan SPSS. Yang pertama, between subject factor. Dalam output between subject factor, kita diperlihatkan tentang hasil dari subjek-subjek yang kita teliti. Subjek yang kita teliti dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antara masing-masing variabel. Yang kedua, deskriptif statistik. Bagian output ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis. Statistik deskriptif tersebut mencakup nilai min, standar deviasi, dan N atau jumlah masing-masing data. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dwi Latifah. Presentator selanjutnya adalah Rafiza Kurnia. Kepada Rafiza dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Levina's test of equality of error variance. Output Levina's ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varian data variabel terikat adalah sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas. 1. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, artinya varian variabel hasil belajar matematika adalah sama atau homogen. 2. Jika nilai signifikan 0,05, artinya varian variabel hasil belajar matematika tidak sama atau heterogen. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikan 0,748 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar matematika adalah sama atau homogen. Karena varian tersebut bersifat homogen, maka itu artinya persyaratan dalam uji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Selanjutnya. Yang keempat yaitu test of between subject effect. Test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis dalam penelitian ini. Kolom pertama menunjukkan faktor apa saja yang ada di dalam penelitian ini. Kolom kedua menunjukkan kuadrat JK. Kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan atau DF. Kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat atau KT. Kolom kelima menunjukkan F hitung. Dan kolom keenam menunjukkan nilai signifikan. Raffi, ulang dari awal yang 4 itu yang test of between subject effect-nya. Tadi ada ulang dari awal, yang nomor 4 itu test of between subject effect-nya. Bacanya ya. Kenapa tuh? Tadi ada iklan. Coba. Yang keempat yaitu test of between subject effect. Test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini. Kolom pertama menunjukkan faktor apa saja yang ada di dalam penelitian ini. Kolom kedua menunjukkan kuadrat atau JK. Kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan atau DF. Kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat atau KT. Kolom kelima menunjukkan F hitung. Dan kolom keenam menunjukkan nilai signifikan. Selanjutnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. 2. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05,
maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Pengujian hipotesis. 1. Melakukan pengujian hipotesis pertama. Berdasarkan output yang diberi tanda merah, diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dapat diterima. Yang kedua yaitu melakukan pengujian hipotesis kedua. Berdasarkan output yang diberi warna kuning, diperoleh nilai signifikan 0,685, lebih besar daripada 0,05. Siswa berdasarkan jenis kelamin siswa ditolak. Nomor 3 yaitu melakukan pengujian hipotesis ketiga. Berdasarkan output yang diberi warna hijau, diperoleh nilai signifikan 0,490 lebih besar daripada 0,05. Maka hipotesis yang menyatakan ada interaksi jenjang pendidikan dalam menentukan hasil belajar matematika siswa ditolak. Yang kelima yaitu estimate marginal means. Berdasarkan tabel estimated marginal means pada jenjang pendidikan terakhir orang tua, diketahui skor rata-rata frekuensi hasil belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tuanya yang SMP sebesar 60,000, SMA sebesar 67,857, dan PT sebesar 81,429. Dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan orang tuanya yang PT diketahui rata-rata frekuensi hasil belajar matematikanya lebih besar dari SMP dan SMA. Berdasarkan tabel estimat marginal means pada jenis kelamin diketahui skor rata-rata frekuensi hasil belajar matematika jenis kelamin perempuan sebesar 70,476. Sedangkan jenis kelamin laki-laki sebesar 69,048. Dapat dinyatakan bahwa hasil belajar jenis kelamin perempuan lebih tinggi dari hasil belajar jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan tabel estimate marginal means pada interaksi jenjang pendidikan dengan jenis kelamin diketahui skor rata-rata hasil belajar matematika sebagai berikut. 1. Jenjang pendidikan SMP jenis kelamin laki-laki mendapatkan skor 58,571. 2. Jenjang pendidikan SMP jenis kelamin perempuan mendapatkan skor 61,429. 3. Jenjang pendidikan SMA jenis kelamin laki-laki mendapatkan skor 70,000. 4. Jenjang pendidikan SMA jenis kelamin perempuan mendapatkan skor 65,714. 5. Jenjang pendidikan PT jenis kelamin laki-laki mendapatkan skor 78,571. Yang keenam, jenjang pendidikan PT jenis kelamin perempuan mendapatkan skor 84,286. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raffi Jawabannya. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.